Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, syadu an la ilaha illallah, syadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'du. Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati, seluruh tua wali peserta didik kelas 78 dan para peserta didik kelas 78 yang Bapak banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini akan dipaparkan terkait tentang gambaran umum pelaksanaan kegiatan penilaian akhir tahun untuk kelas 7 dan 8. Insya Allah Bapak akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait tentang jadwal, teknis pelaksanaan PAT, dan nanti masuk ke pembagian denah duduk yang akan ditempatkan sekaligus ditempati oleh para peserta didik kelas 7 dan 8. Baik, untuk yang pertama tentang jadwal, sesuai dengan jadwal yang telah di-share atau telah diinformasikan, bahwa kita akan memulai kegiatan PAT di hari Senin tanggal 30 Mei 2022. Kita akan mulai dengan di jam 7.30, satu hari pelaksanaan PAT-nya 2 mata pelajaran. Untuk kegiatan pembiasaan, sholat duha, tadarus, dan lain-lainnya seperti biasa norma dilaksanakan. Jadi kalau memang dimulai PAT-nya 7.30, kita akan mulai kegiatan pembiasaan dari jam 7.00. Jadi usahakan para peserta didik sudah hadir di sekolah jam 7.00, dilanjutkan dengan kegiatan pembiasaan sholat duha. Selama PAT, kegiatan tahfidz tidak dilaksanakan, tapi tetap mohon untuk mempersiapkan diri terkhusus untuk kelas model karena akan menghadapi kegiatan sidang tahfidz setelah PAT selesai. Inilah jadwalnya dari mulai hari Senin, kegiatan PAT 2 mata pelajaran SKI dan IPA, kemudian ada hari Selasa akidah IPS, hari Rabunya ada libur, kemudian Kamis fikih dan PKN, Jumat, Kudis, dan Bahasa Indonesia. Setiap harinya ada waktu istirahat jam 9 sampai jam 9.30. Dan ini nanti dibagi seperti biasa, dibagi sesi per kelasnya ataupun per blok nantinya per ruangan. Karena memang tidak memungkinkan kalau serentak dilaksanakan kegiatan istirahat secara bersama-sama. Dan PAT insya Allah akan selesai di hari Rabu tanggal 8 Juni 2022. Untuk kelas reguler tidak ada kegiatan setelah PAT, tapi untuk kelas model dilanjutkan dengan kegiatan sidang tahfidz. Untuk petunjuknya, pelaksanaan PAT semuanya dilaksanakan di sekolah secara tatap muka dan berbasis digital. Nah, kalau ujian-ujian sebelumnya berbasis kertas, nah, tapi untuk PAT kali ini kita lakukan inovasi sekaligus kita coba berbasis digital. Jadi mohon peserta didik jangan sampai telat, pastikan juga berbadan sehat, tetap mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya dipastikan juga membawa HP masing-masing dan diusahakan terisi kuota internet. Ya, meskipun terkhusus kuota internet ini sebenarnya tidak memerlukan banyak kuota, hanya di awal saja dan di akhir. Jadi kalau sudah login aplikasinya, kemudian perlu kuota, nanti pada saat sudah masuk login aplikasi soal, itu tidak memerlukan kuota. Nah, nanti setelah akhir diaktifkan lagi kuota data paketnya, kemudian nanti mengirimkan hasil jawaban, setelah itu kemudian bisa dinonaktifkan lagi kuotanya. Sebenarnya sekolah sudah menyediakan wifi, tetapi karena memang banyak ya dikhawatirkan tidak bisa mengakomodir semuanya, takutnya gangguan di tengah-tengah jalan. Jadi mohon disiapkan untuk para peserta didik handphone yang memang ada kuota internetnya. Bagi yang memang tidak memiliki HP ataupun terkendala internet kuotanya, insya Allah pihak panitia terkhusus madrasah juga menyediakan laptop sekaligus handphone dari pihak madrasah. Ini ya anak-anak jadwalnya. Terkait tentang jadwal sudah selesai, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Nah, selanjutnya terkait tentang denah duduk yang akan dilaksanakan dan ditempati oleh rekan-rekan. Denah duduk yang akan dilakukan atau pada saat pelaksanaan PAT itu berbeda dengan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Nah, ini beberapa denah duduk yang nanti akan dipraktekkan sekaligus bisa
ditempati oleh anak-anak nanti. Jadi ada perbedaan ya pada saat pembelajaran biasa dengan pada saat PAT nanti. Nah, pada saat PAT inilah denah duduk yang akan ditempati oleh kalian nanti anak-anak ya. Untuk satu kelasnya sekitar jumlahnya 28-an ya, disesuaikan dengan jumlah kelas juga. Jadi nanti ada yang memang satu kelas itu berbeda ruangan. Ya, berbeda ruangan. Nah, seperti misalkan kelas 7A nih, ruang 1 ini ada di lantai 3. Ada di lantai 3 kelas 7C kalau normal. Nah, ruang 1 dimulai dari lantai 3, 1, 2, 3. Kemudian di lantai 2 di kelas 7D itu ruangan 4. Lanjut ke ruang 5, kelas 8C, ruang 6 itu kelas 8D. Kemudian ruang 7 ada kelas 8E. Nah, sisanya untuk ruang 8, 9, 10 itu ada di lantai 4 ya, yang biasa digunakan oleh anak-anak kelas 9. Nah, ini ruang 1 absen kelas 7A itu dari Afia sampai Malikpatan. Ya, sampai Malikpatan. Nah, gabungannya dengan kelas 8A dari mulai Altab ya sampai Muhammad Hilman. Nah, jadi mohon nanti sesuai dengan denah duduk yang telah disiapkan oleh panitia. Jadi mohon tidak ngawur sekaligus tidak pindah kelas atau pindah tempat duduk yang telah disediakan. Berikut juga tempat duduknya sudah dilengkapi dengan nomor peserta dan nama. Jadi silahkan sesuai dengan nama dan nomor peserta yang tertera di meja ataupun kursi yang telah disediakan. Nah, ini untuk ruang 1, terlanjut ke ruang yang kedua. Nah, ini ruang 2, insya Allah pengawasnya satu ruangan, satu pengawas. Ini dilanjutkan ruang 2 dari Miko Fadlan kelas 7A sampai dengan Tanisa ya, sampai terakhir Tanisa Salsabila masih bergabung dengan kelas 8A dari Muhammad Raditya sampai ada tambahannya kelas 8B Erina dengan Fadoil. Nah, untuk ruang 3 ada di ruang 3 mulai dari Firlia dan Wulan nih kelas 7A-nya sampai Zulpa digabung dengan 7B masuk sampai Gaisan Kamil. Selanjutnya ada 8B-nya dari mulai Vito, Gani, Ilyas dan lain-lain. Nanti juga ini ditempel di mana? Di mading sekolah, di papan informasi, jadi bisa melihat untuk jelasnya nanti. Berikut juga akan nanti Bapak share. Kemudian ruang 4 ditempati dari mulai kelas 7B-nya Haura, Jihan, Kamilia, Kaila, Kimi. Kemudian kelas 8B Raihan, kemudian sampai Rafib untuk kelas 7B-nya. Masuk untuk ruang 4 ada juga 8C ya, dari Adelia sampai Asri. Ruang 5, untuk ruangan 5 dari mulai Sahila, Sankara, Syafiq, Tangguh, Wafa, dan lain-lain silakan bisa dilihat saja di layar ya, masing-masing ruangannya sudah tertera nama, berikut juga nomor peserta, jadi bisa disesuaikan dengan masing-masing. Ini 7C mulai dari Anissa Karunia, Azena, Alwan dan lain-lain sudah ada di ruang 5. Selanjutnya ada ruang 6 dari Arya Satya, kemudian masuk ke Deriana 7C, masih 7C. Kemudian untuk kelas 8-nya ini masuk ke 8C, 8C dan ada juga 8D-nya, Anissa Septriani, Husnul, Anugrah Ragia dan lain-lain. Kemudian untuk ruang 7, nah bisa dilihat anak-anak secara jelasnya. Ini Muhammad Faujan, Yusuf, Mazaya masih kelas 7C, ditambah dengan kelas 8-nya 8D ya, sampai nomor Nofal Fadilah. Ruang 8 ini ada di lantai 4 ya, lantai 4 yang biasa digunakan kelas 9 dari Adni, Aleandra 7D, kemudian Amel dan sampai Kirani, dan untuk kelas 8-nya sampai ke 8E ya, absen awal Aura dan Cynthia, Arif, Abdurrafi dan lain-lain. Ruang 9 ini masih di lantai 3 bagian tengah. Lantai 4 mohon maaf dari Malika, kemudian sampai Raihana ya, Raka Malik kelas 7D, kemudian kelas ininya 8E kalau tidak salah ya. Dan terakhir ruang 10. Nah, ini ada di lantai 4 pojok ya. Pojok Rizky Muhammad, kemudian Rizky Maulana, Sekar dan lain-lain.
Ini ruangan yang telah ditentukan oleh panitia. Jadi sekali lagi mohon tempat duduknya disesuaikan dengan nama yang tertera dan mohon tidak diganggu gugat atau tidak dipindah-pindah nanti pada saat pelaksanaan PAT dari awal sampai akhir. Baik itu anak-anak terkait tentang tempat duduknya. Selanjutnya tentang tata tertib yang harus diikuti. Pertama, para peserta didik maka dipastikan harus mengikuti aturan sekolah. Mulai dari pakaian sesuai dengan jadwal, Senin menggunakan pakaian apa, gaya rambut yang digunakan pun mohon sesuai dengan aturan madrasah. Kalau memang ada yang melanggar ataupun tidak mematuhi aturan, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian atau PAT. Bisa saja dipulangkan ataupun mengerjakan di ruangan lain. Nah, jadi mohon laki-laki yang masih jabrik tuh rambutnya dan lain-lain mohon disiapkan. 30 menit sebelum ujian dimulai peserta ujian telah hadir, ya, otomatis tadi ya kalau mulai 7.30 jam 7 sudah di sekolah, membawa alat sholat seperti biasa, telah hadir sesuai dengan jadwal ditentukan, mohon pastikan membawa kartu peserta ujian. Nah, makanya sudah diwanti-wanti sebelumnya, ada yang menggunakan name tag, sudah dilaminating dan lain-lain. Pastikan juga membawa HP yang sudah terisi kuota. Ya, pastikan sudah ada kuotanya. Kalaupun tidak ada, mohon konfirmasi pada panitia biar nanti dikondisikan untuk menggunakan laptop ataupun handphone sekolah. Bawa alat tulis seadanya saja, tidak perlu banyak buku yang dibawa karena memang menggunakan HP. Nanti pada saat pelaksanaan PAT pun mengisi daftar hadir jangan sampai lupa mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kalau waktu normal semua mapel itu waktunya rata 90 menit. Jadi kalau ada soal yang memang menurut kalian mudah, jadi jangan terburu-buru karena waktunya sama. Kalaupun ada masalah mohon ditanyakan kepada pengawas. Berikut juga yang datang terlambat dan nilainya nanti ada sanksi khusus, jadi mohon tidak terlambat. Meninggalkan ruangan pun nanti akan diatur karena memang disatukan 78, jadi nanti akan diatur oleh petugas piket ataupun panitia terkait tentang kepulangan. Yang pasti tidak serentak karena terlalu banyak nanti memungkinkan ada kerumunan. Dilarang mencontek, kerjasama dan lain-lain. Ini yang harus diperhatikan, prestasi penting, jujur harus gitu ya. Semua peserta meninggalkan ruang ujian dengan tertib dan lain-lain sesuai dengan arahan sekaligus pantauan dari pengawas. Itu saja anak-anak terkait tentang petunjuk teknis pelaksanaan PAT, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan juga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.